Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana dengan NIM E1E1 19056. Di video ini saya akan menjelaskan dan menjawab soal pada tugas ujian akhir semester mata kuliah jaringan komputer. Baik, langsung saja. Pertanyaan nomor 1 yaitu perbedaan switch dan router. Nah, di sini switch terlihat lebih besar dari router lebih besar daripada switch. Nah, untuk pengertiannya, switch adalah suatu perangkat atau device yang berfungsi sebagai pengatur dan pembangkit sinyal data dari suatu komputer ke komputer lain. Sedangkan router yaitu perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Nah, dari segi fisiknya saja sudah berbeda. Untuk router juga biaya perawatannya lebih mahal dibanding dengan switch. Baik, untuk perbedaan lainnya, switch hanya bekerja untuk membagi jalur jaringan, maka berbeda dengan router yang memiliki fitur untuk melakukan proses penghalangan. Lewat fitur ini, router dapat menentukan rute-rute secara spesifik yang dilalui oleh sebuah paket data dan informasi untuk dikirimkan pada sebuah jaringan. Nah, dari segi waktu pengiriman data, router dapat mengirimkan data lebih cepat dibanding dengan switch. Hal ini dikarenakan setiap jaringan akan dilewati selama pengiriman data ke komputer kalian. Namun, dengan catatan router tersebut dapat memilih rute atau jalur yang paling cepat, atau dengan kata lain jalur terpendek untuk menjangkau alamat tujuan. Nah, dilihat dari segi fitur yang dimiliki oleh keduanya, switch dan router punya perbedaan. Router punya fitur untuk melakukan proses penghalangan atau dengan menentukan rute atau jalur secara spesifik yang dapat dilalui oleh sebuah paket data yang ditransmisikan di dalam sebuah jaringan. Sementara switch hanya berfungsi untuk membagi jalur jaringan saja. Nah, untuk soal nomor 2, jelaskan bagaimana sebuah paket dapat diteruskan dari sebuah network atau subnet ke network yang lain. Nah, proses penerusan paket dari sebuah network subnet ke network lain biasa disebut dengan routing. Nah, routing merupakan sebuah mekanisme paket data yang ditransmisikan dari satu network ke network lain. Pada sebuah router, biasanya mempunyai sebuah tabel routing atau lebih yang menyimpan informasi dari jalur routing yang akan digunakan ketika ada pengiriman data yang melewati router. Nah, pada kasus tertentu, untuk menuju ke suatu tujuan, router tidak hanya memiliki satu gateway, misalnya karena router harus menghubungkan banyak jaringan yang memiliki segmen yang berbeda. Kemudian untuk soal nomor 3, jelaskan perbedaan antara subnetting IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, subnetting IP versi 4, subnet masnya yaitu biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dan host ID. Network ID yaitu bagian dari IP address yang menunjukkan di jaringan mana komputer tersebut berada. Nah, host ID menunjukkan workstation, server, router, dan semua host TCP atau IP lainnya dalam jaringan tersebut. Nah, serta menentukan letak host apakah berada di jaringan lokal atau jaringan luar. Kemudian untuk subnetting IP versi 6 atau Internet Protocol versi 6 itu versi terbaru Internet Protocol IP dan merupakan pengembangan dari IP versi 4 yang kini telah melewati masa jayanya. Nah, mutasi alamat dan prefiks alamat IP versi 6, peningkatan ukuran IP dari 32 bit menjadi 128 bit, membuat ruang IP menjadi lebih besar dari IP versi 4 sebelumnya. Nah, bilangan yang digunakan IP versi 6 yaitu bilangan heksadesimal. Nah, pada dasarnya proses subnetting IP versi 6 sama saja dengan IP versi 4. Nah, IP versi 6 bilangan yang digunakan itu adalah heksadesimal. Baik, untuk format penulisan, jika alamat IP versi 4 berjumlah 32 bit atau binary digit, maka alamat IP versi 6 berjumlah 128 bit atau 4 kali lipatnya dari IP versi 4. Nah, dengan jumlah sebanyak itu, maka representasi 128 digit binar yang tepat adalah menggunakan bilangan heksadesimal dan bukan desimal seperti IP versi 4. Nah, format penulisan satu alamat IP versi 6 terdiri dari 8 segmen, atau sedangkan IP versi 4 terdiri dari 4 octet dan setiap segmen terdiri dari 16 bit dan dipresentasikan 4 digit heksadesimal. Mungkin itu perbedaan dari IP subnetting IP versi 4 dan IP versi 6.
Kemudian untuk soal nomor 4 yaitu diketahui sobat topologi dengan IP address versi 4 dengan 172.16.0.00 dengan prefix 24 dan seterusnya seperti pada soal. Nah, di sini kita harus menentukan banyaknya network yang terdapat pada topologi, kemudian lakukan subnetting dan jelaskan proses subnetting dilakukan menggunakan alamat IP versi 4 dan IP versi 6 yang telah diberikan. Nah, kita akan menghitungnya dengan Office Excel. Baik, kemudian kita jawab dulu yang bagian A-nya, yaitu di sini topologi yang diberikan terdapat 6 network, yaitu atau dalam subnet yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada 100 host, kemudian ada 2 host, kemudian 28 host, kemudian network 3-nya itu ada 6 host, dan 3-nya lagi itu masing-masing 2 host. Nah, baik, setelah itu kita akan menjawab soal yang nomor bagian B tadi, yaitu lakukan subnetting dan jelaskan proses subnetting yang dilakukan menggunakan IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, di sini kita telah menghitung dengan menggunakan Excel. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu langsung saja di mana IP versi 4-nya itu yaitu 172.16.0 dengan prefix 24. Nah, di sini kita bagi menjadi beberapa ruangan. Misal di sini ada ruangan A, kemudian di sini ada ruangan 1 dan 2, kemudian di sini ada ruangan 3 dan 4, kemudian di sini ada ruangan 2 dan 3 dan langsung saja kita akan menghitungnya pada Excel. Nah, di sini sudah ditentukan terlebih dahulu kebutuhan hostnya, kemudian di sini kita sudah taruhkan semua. Selanjutnya kita hitung jumlah IP address. Nah, IP address ini dimana rumusnya itu 2 pangkat N. Nah, N itu dimana jumlah bit pada okta terakhir pada IP versi 4. Nah, di sini kan yang mendekati 100 itu 7, maka 2 pangkat itu adalah 128 untuk jumlah IP address-nya. Nah, kemudian untuk prefix dia dihitung dengan cara 32 dikurang N, di mana 32 tadi itu yaitu IP versi 4. Nah, kemudian dikurang N itu ada 7, maka di sini 25. Begitupun pada ruang B, ruang C, ruang D, untuk host, prefix, dan jumlah IP address dihitung seperti itu. Nah, untuk jumlah hostnya di sini yaitu 2 pangkat N itu dikurang 2. Nah, misalnya di sini jumlah IP addressnya dikurang 2. Nah, bisa dilihat saja di sini langsung dikurang 2 untuk masing-masing jumlah hostnya. Kemudian untuk network ID. Nah, untuk network ID di sini saya telah memberikan masing-masing nama yang berbeda agar nanti tidak terjadinya error pada saat memberikan paket data. Di sini bisa dilihat untuk range IP address, border class ID, dan subnet mask-nya. Nah, untuk bagian IP versi 6-nya. Di sini 2 pangkat berapa yang dikehendaki 6 yaitu 3, maka di sini kita akan memberikan N yaitu 3 dan jumlah networknya 2 pangkat 3 yaitu 8. Nah, untuk subnet di sini dimulai dari 0 sampai 7 di mana ada 6 network. Di sini ada 6 network. Nah, langsung saja diubah ke dalam angka biner sampai 16 angka 0. Di sini kita telah ubah ke dalam angka biner menjadi 16 angka 0. Kemudian kita masukkan 3 angka terlebih dahulu di mana untuk subnet 0 binernya di sini 000, kemudian kita lihat pada layar. Untuk heksanya di sini kita karena angka biner itu sama dengan 4 angka heksa. Nah, di sini setelah kita tambahkan angka heksanya di mana di sini pada subnet yang kelima dengan biner 101, kemudian kita tambahkan 0. Di sini angka A, kemudian seterusnya C dan E. Nah, untuk rincian alamat networknya di sini kita tambahkan saja pada angka heksa. Di sini kemudian sebenarnya ini ada 40, kita taruhkan ini semua, namun kita
kemudian kita ringkas saja atau sederhanakan. Di sini ditambah 3. Nah, untuk prefixnya di sini kenapa menjadi 67 bukan 64? Karena di sini ada network 3, namun lalu kita tambahkan 3, maka di sini ada networknya 67 masing-masing subnet. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.